Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya. Kali ini saya akan membahas tentang gerak vektor dari pelajaran fisika. Ya, pertama-tama kenalkan dulu ya, nama saya Bayu Anjani Putra. Gerak vektor dalam ilmu fisika kerap kali kita menemukan gaya yang memiliki arah. Misalnya, benda ditarik ke kanan dengan gaya sebesar 6 Newton. Besaran untuk menyatakan gaya tersebut adalah vektor. Pengertian vektor, vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Artinya vektor tidak hanya menunjukkan besaran nilai sesuatu, melainkan juga arah ke mana sesuatu tersebut bekerja. Vektor fisika. Pada awal bab telah disinggung bahwa besaran dalam fisika dapat dikelompokkan berdasarkan ada tidaknya arah, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai nilai besar saja. Contohnya, besaran skalar antara lain massa, panjang, waktu, volume, energi, dan muatan listrik. Dapat menyatakan besaran skalar hanya dengan menyatakan nilainya saja. Misalnya, massa acong beratnya 35 kg, panjang pensil 20 cm, volume bak mandi 1000 liter. Besaran skalar selalu bernilai positif. Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai besar dan arah. Contoh besaran vektor antara lain perpindahan, percepatan, momentum, dan gaya. Untuk menyatakan besaran vektor harus menggunakan nilai atau angka dan disebutkan arahnya. Misalnya, Nisa berlari ke utara dengan kecepatan 5 km per jam dan Robert menggeser lemari sejauh 3 meter ke barat. Di sini ada contoh untuk penulisan vektor. Titik A ke titik B. Vektor dapat dituliskan dalam dua huruf atau dapat juga dituliskan dengan satu huruf, misalnya A, B, atau P yang ada anak panahnya di atas huruf. Vektor yang ditulis dalam dua huruf pertama menunjukkan titik asal atau titik pangkal vektor. Sedangkan huruf kedua menunjukkan arah vektor atau titik terminal. Di sini bisa kita lihat gambar dan contohnya ya. Dalam satu huruf, vektor digambarkan dalam satu huruf dapat berupa huruf besar ataupun huruf kecil. Contoh F agak miring ke atas dan P ke arah barat. Dalam dua huruf contoh A, B, titik A menunjukkan titik asal vektor, titik B menunjukkan arah vektor, titik terminal, dan panjang garis menunjukkan nilai atau besarnya vektor. Deskripsi dan gambar vektor. Selanjutnya, bagaimana kita menggambar sebuah vektor? Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar terdapat 4 vektor, yaitu A, B, C, dan D. Masing-masing vektor tersebut memiliki besar dan arah. Mari kita definisikan satu-satu. Vektor A besar 5 satuan, arahnya ke kanan, sudutnya 0 derajat. B memiliki 3 satuan, memiliki arah ke atas, sudutnya 90 derajat. Yang C memiliki arah 30 derajat dari horizontal. Terakhir, vektor D memiliki 4 besar, memiliki arah dan sudutnya minus 120 derajat dari horizontal. Panjang vektor adalah besar vektor tersebut. Gambar di atas memiliki skala atau kotak sama dengan satu satuan. Penguraian vektor. Sebuah vektor dapat kita uraikan menjadi komponen vektor pada sumbu X dan komponen vektor pada sumbu Y. Perhatikan gambar vektor di bawah ini. Vektor ini memiliki besar V dan memiliki sudut. Pada gambar terlihat ada 3 anak panah vektor. Yang warna biru vektor V, anak panah warna merah Vx, dan komponen vektor V pada sumbu X. Selanjutnya anak panah hijau Vy, komponen vektor pada sumbu Y. Besar komponen vektor sumbu X dapat kita temukan dengan menggunakan rumus berikut. X sama dengan V cos P. Selanjutnya kita juga dapat menghitung besar komponen vektor V pada sumbu Y dengan rumus berikut. Vy
sama dengan V sin peta. Resultan vektor. Resultan vektor merupakan cara untuk menentukan total vektor dari beberapa faktor. Menggunakan istilah ini lebih riskan dan berpotensi terjadi miskonsepsi dalam mengerjakan soal. Hal ini dikarenakan kata penjumlahan merujuk pada ditambah. Jadi dianggap penjumlahan vektor adalah semua vektor ditambah saja, padahal vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi ketika ingin mencari total vektor, perlu dipertimbangkan arahnya. Jika vektor-vektor searah, maka akan dijumlah. Tapi jika berlawanan, arah akan dikurangi. Hal ini akan mempengaruhi hasil perhitungan pada akhirnya. Oleh karena itu, saya lebih suka menggunakan resultan vektor sebagai total vektor, bukan penjumlahan vektor, karena perlu dipertimbangkan arahnya. Next, konsepnya kayak gini ya. Ada gambar vektor B dan vektor min B. Dalam menggunakan metode melukis, spesial matematis, dan resultan vektor akan mempengaruhi gambar dan hasil. Misalkan dua vektor A dan B. Ditentukan resultan vektor dengan persamaan vektor C sama dengan A tambah B. Dan vektor persamaan C sama dengan A tambah B akan menghasilkan gambar yang berbeda dan hasil yang berbeda. Gambar vektor B tidak sama dengan vektor min B. Yang membedakan adalah arahnya tanda negatif, menunjukkan arah berlawanan dengan arah vektor semula, sehingga dalam menggambar arah perlu dibalik terlebih dahulu. Perhatikan gambar. Oke, lanjut. Ada metode poligon, bisa dilihat oleh teman-teman gambarnya. Prinsip resultan vektor dengan menggunakan metode poligon ini pada dasarnya adalah meneruskan vektor-vektor yang akan ditentukan resultannya, kemudian mencari jarak terdekat dari posisi awal ke posisi akhir. Ditarik garis lurus. Meneruskan yang dimaksud di sini adalah menghubungkan ujung atau arah panah vektor pertama dengan pangkal vektor kedua, ujung vektor kedua dengan pangkal vektor ketiga, begitu seterusnya. Ini ada metode jajar genjang. Metode jajar genjang agak berbeda dengan metode poligon. Jika pada metode poligon meneruskan, maka pada metode jajar genjang vektor-vektor yang akan dicari resultannya digambar dari titik awal yang sama, kemudian digandakan sehingga membentuk bangun jajar genjang sesuai dengan nama metode. Jarak diagonal pada bangun jajar genjang yang terbentuk adalah resultan dari vektor-vektor tersebut. Metode jajar genjang ini lebih mudah digunakan apabila ada dua vektor yang akan dicari resultannya. Berikut contoh penggunaan metode jajar genjang. Nah, ini ada keterangannya. Pada gambar merupakan contoh menentukan resultan vektor dengan metode jajar genjang. Misalkan mula-mula untuk vektor A dan B yang terlihat seperti gambar A. Gambar B merupakan resultan kedua vektor untuk persamaan R sama dengan A tambah B. Gambar C merupakan resultan kedua vektor untuk persamaan R sama dengan A min B. Gambar D merupakan resultan kedua vektor untuk persamaan R sama dengan min A plus B. Ini ada resultan vektor dengan metode analitis. Penjumlahan vektor berlaku sifat komutatif. Sifat komutatif juga bisa ditunjukkan dengan metode melukis seperti pada gambar berikut. Titik awal, titik akhir, itu resultan ya. Oke, next. Penjumlahan vektor berlaku sifat asosiatif. Penjumlahan lebih dari dua vektor dapat dilakukan dengan cara mengkelompokkan terlebih dahulu. Misalkan ada tiga vektor A, B, dan C ingin ditentukan resultan vektornya dengan cara mengkelompokkan terlebih dahulu. Maka cara mengkelompokkannya dapat dilakukan dengan cara A tambah B tambah C atau A tambah B tambah C. Hal ini tidak akan mempengaruhi hasil perhitungannya.
jadi hasilnya sama. Sifat asosiatif. Nah, ini rumusnya. Sifat asosiatif ini juga bisa ditunjukkan dengan menggunakan metode logis, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Bisa dilihat ya teman-teman. Pengurangan vektor. Pengurangan vektor yang dimaksud di sini bukan seperti pengurangan vektor pada soal matematika biasa seperti 5 diambil 4, tapi pengurangan vektor di sini terjadi karena arah dari vektor-vektornya berlawanan. Jangan lupa bahwa vektor merupakan besar yang memiliki nilai dan arah, sehingga arah dari sebuah vektor akan mempengaruhi persamaan matematis dari resultan vektor. Perhatikan gambar berikut. B atau min B. Oke, next. Menentukan besar resultan dua vektor dengan aturan cos. Menentukan besar resultan dengan cara ini dapat digunakan apabila ada dua faktor yang membentuk sudut apit tertentu. Perhatikan gambar berikut. Ini ada rumusnya. Resultan sama dengan akar RA kuadrat tambah RB kuadrat tambah 2 RA RB cos A. Ini sebuah contoh ya teman-teman. Oke. Ini ada soal vektor fisika. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang menunjukkan A tambah B tambah C tambah D sama dengan 0 adalah nomor. Bisa diuraikan soalnya ya. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5. Nah, di sini jawabannya itu yang benar adalah gambar 3. A tambah B tambah C tambah D sama dengan 0. Nah, di sini ada soal vektor nomor 2. Sebuah vektor 8 Newton diuraikan menjadi dua vektor yang saling tegak lurus, dan salah satunya membentuk sudut 60 derajat. Terhadap vektor tersebut, besar komponen masing-masing vektor adalah pembahasan vektor soal nomor 2. Misalkan vektor A sama dengan 8 Newton. Kemudian vektor A diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y sehingga menjadi AX dan AY. Dan AY kali AX membentuk sudut 60 derajat terhadap vektor A, sehingga AX A cos 60 sama dengan 8 kali setengah sama dengan 4 Newton. AY A sin 60 sama dengan 8 kali setengah akar 3 sama dengan 4 akar 3 Newton. Jawaban soal nomor 2. Oke, selanjutnya ada soal vektor nomor 3. Vektor A 20-an, B sama dengan 20-an. Sedangkan A tambah B 29-an. Besar sudut apit kedua vektor tersebut adalah pembahasan A B 2 tambah A tambah B sama dengan 29. Akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos beta sama dengan 29. 20 akar 20 akar pangkat 2 tambah 21 pangkat 2 tambah 2 kali 20 kali 21 cos beta sama dengan 29. 400, jadi akar 400 tambah 441 tambah 840 cos beta sama dengan 29. 400 tambah 441 tambah 840 cos beta sama dengan 841. 841 tambah 840 sama dengan 840 cos beta sama dengan 0. Cos beta sama dengan 0. Beta sama dengan 90 derajat. Jadi sudutnya 90 derajat. Oke, cukup sekian dari saya pembahasan soal graf vektor. Terima kasih.